Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar tarikh bersama Ustadzah Siti Sofia. Kita akan belajar mengenai sirah nabawiyah yang pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai seberkas cahaya Islam dari Umar radhiyallahu anhu dan Hamzah radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sebelum belajar kita berdoa dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari pelajaran hari ini kita bertambah ilmu dan juga dimudahkan pemahamannya sehingga mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai berbagai tekanan yang dirasakan oleh umat Islam dari orang-orang musyrik Quraisy. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dua tokoh besar yang masuk Islam yang akhirnya memberikan angin segar pada dakwah Islam. Yang pertama adalah Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam di akhir tahun ke-6 dari nubuwah. Sebab keislamannya adalah karena pada suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di sofa, lalu dia mencaci maki beliau. Namun Rasulullah tetap diam saja. Kemudian Abu Jahal memukul kepala beliau menggunakan batu hingga luka dan darah pun mengalir dari luka itu. Nah, kemudian seolah tidak melakukan dosa apapun, dia berbalik menuju kumpulan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah dan mengobrol bersama mereka. Saat itu Hamzah baru pulang dari berburu sambil menenteng busur panahnya. Seorang budak perempuan yang melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW mengabarkannya kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Sebagai pemuda Quraisy yang terpandang, Hamzah langsung meradang. Dia beranjak pergi untuk menemui Abu Jahal, dan sesudah Hamzah menemukannya, dia berdiri di dekatnya dan memukul Abu Jahal dengan busur panahnya, sehingga menimbulkan luka yang menganga, dan akhirnya dari luka itu keluar darah. Namun akhirnya Abu Jahal membiarkan Hamzah karena ia pun menyadari bahwa kemarahan Hamzah terhadap Abu Jahal itu adalah suatu yang wajar karena caciannya terhadap Rasulullah SAW memang menyakitkan. Nah, itu tadi adalah peristiwa yang mengawali Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan selanjutnya kita beranjak pada tokoh yang kedua, yakni Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Zulhijjah pada tahun ke-6 nubuwah, yaitu tepatnya 3 hari sesudah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelum itu Nabi Muhammad telah mendoakan keislaman di antara Umar bin Al-Khattab ataupun Abu Jahal bin Hisham. Namun ternyata orang yang paling dicintai Allah adalah Umar bin Al-Khattab. Nah, di sini menggambarkan bagaimana Rasulullah tetap mendoakan hidayah Islam terhadap orang-orang yang telah memusuhi Rasulullah, terhadap orang-orang yang memusuhi Islam. Di sini adalah Umar dan Abu Jahal. Sebelum kita melanjutkan mengenai Islamnya Umar radhiyallahu anhu, mari kita mengenal Umar. Umar bin Al-Khattab dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya namun memiliki watak temperamental atau mudah marah dan juga keras. Setiap kali dia berpas-pasan dengan orang muslim, pasti dia akan menampakkan berbagai macam sisaan. Akan tetapi sebenarnya dalam benaknya, ia merasakan bahwa apa yang disuruhkan Islam itu jauh lebih bagus dan lebih agung daripada yang lain. Hingga karena perasaan tersebut, Umar benar-benar menjadi bingung. Hingga suatu malam, Umar keluar dari rumah hingga ia tiba di Baitul Haram. Di sana, ia melihat Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat dan membaca Quran surat Al-Haqqah.
Umar menyimak bacaan Al-Quran dan takjub terhadap susunan bacaannya. Hingga akhirnya dalam hatinya ia berpikir, demi Allah, tentunya ini adalah ucapan seorang penyair seperti yang biasa diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Di sini dia hanya mengatakan dalam hatinya, artinya yang mengetahui perkataan ini hanyalah Umar dan Allah Subhanahu wa taala. Namun selanjutnya Rasulullah membaca ayat yang seolah-olah menjawab dari perkataan Umar sebelumnya. Nah, ayat ini adalah Quran Surat Al-Haqqah ayat 40 hingga 41. Yakni artinya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Hal ini adalah menentang apa yang dikatakan Umar di dalam hatinya. Selanjutnya, Umar masih melanjutkan perkataan dalam hatinya. Apabila itu bukan perkataan penyair, dia berkata, kalau begitu, itu adalah ucapan tukang tenung. Tukang tenung itu atau penyihir atau orang-orang yang suka menghipnotis seperti itu ya. Nah, lalu Rasulullah SAW melanjutkan membaca, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Nah, ini menyangkal pula apa yang dikatakan dalam hati Umar radhiyallahu anhu. Nah, sedikit sekali kalian yang mengambil pelajaran darinya, ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Nah, ini juga menyangkal apa yang dikatakan oleh Umar. Dan ketika Umar menyampaikan dalam hatinya, Rasulullah membacanya dengan keras sehingga apa yang dibaca Rasulullah itu didengarkan oleh Umar. Dan dari sinilah Islam mulai menyusup ke dalam hatinya. Suatu hari Umar keluar dari rumahnya sambil menghunuskan pedang dan berniat untuk membunuh Rasulullah. Di tengah jalan ia berpapasan dengan seorang lelaki yang mengatakan bahwa adik dan suaminya atau adik iparnya itu telah memeluk agama Islam. Nah, tidak terima akan hal tersebut, lalu secara terburu-buru Umar pun lalu menuju ke rumah adik perempuannya dan juga iparnya. Yang saat itu di sana ada Habab bin Al-Ard yang sedang membacakan isi surat Toha. Tatkala ia mendengar suara kedatangan Umar, Habab ini menyingkir di bagian belakang ruangan karena ketakutannya. Selanjutnya Umar masuk ke dalam rumah adik iparnya dan bertanya-tanya banyak hal tentang apa yang sebelumnya itu dibaca oleh adik dan juga adik iparnya. Akhirnya adik iparnya menjawab, dan Umar pun menyadari bahwa adik dan iparnya itu benar-benar telah masuk Islam. Seketika Umar emosi, meradang karena sifatnya dia yang temperamental. Ia langsung melompat ke arah adik iparnya dan menginjaknya keras-keras. Melihat hal tersebut, adiknya mendekat untuk menolong suaminya dan mengangkatnya untuk berdiri. Namun Umar akhirnya menonjok Fatimah, yakni adik perempuannya sendiri, hingga terluka. Fatimah pun ikut meradang melihat apa yang dilakukan Umar terhadap dirinya. Dan Umar pun mulai putus asa. Dia melihat darah meleleh dari wajah adiknya, maka dia merasa menyesal atas perbuatannya. Lantas ia meminta Alkitab yang tadi dibaca oleh Fatimah, namun Fatimah tidak memberikannya dan memberikan syarat apabila Umar ingin membaca kitab itu, ingin memegang kitab itu, Umar haruslah bersuci terlebih dahulu dengan mandi. Maka Umar pun segera mandi. Setelah itu ia memegang Alkitab dan membaca Quran surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Nah, dan selanjutnya hingga tiba di ayat 14 yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Seketika hati Umar pun luluh dan akhirnya Umar minta dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Mendengar hal ini, Habab langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan memberitahukan bahwa saat ini Rasulullah sedang berada di sebuah rumah di kaki bukit Sofa. Umar lalu memungut pedangnya dan menghunusnya, kemudian pergi menemui Rasulullah. Sesampainya di rumah tempat Rasulullah sedang berada,
Berbeda dengan kita, ketika kita bertamu, maka kita akan mengucapkan salam. Nah, untuk meminta izin yang punya rumah untuk masuk rumah. Tetapi berbeda dengan Umar. Ketika sampainya di sana, Umar langsung menggedor pintu. Dor, 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 seperti itu ya. Dan akhirnya seorang dari dalam rumah mengintip dari celah pintu dan melihat sosok Umar radhiyallahu anhu. Nah, mengetahui hal itu, Rasulullah memberikan isyarat agar Hamzah yang sekarang udah masuk Islam itu untuk menghampiri Umar dan membawa Umar ke suatu ruangan untuk bertemu dengan Rasulullah. Di situ, ketika sudah berhadapan langsung dengan Rasulullah, beliau memegang baju dan pegangan pedang Umar seraya bersabda secara langsung kepada Umar. Dan setelah percakapan antara Umar dan Rasulullah, Umar akhirnya berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah." Nah, di sini Umar telah bersyahadat. Betapa gembiranya semua orang yang ada di rumah itu mengetahui bahwa Umar dengan syahadat ini telah masuk Islam. Maka semua orang yang berada di dalam rumah itu bertakbir secara serempak. Allahu Akbar. Umar adalah orang yang memiliki watak temperamental atau pemarah dan sulit dihalang-halangi, sehingga keislamannya mengguncangkan orang-orang musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka. Karena sebelumnya Umar yang mendukung orang musyrik, kini telah berpihak kepada orang Islam. Sebaliknya, hal itu mendatangkan kehormatan, kekuatan, dan kegembiraan bagi orang-orang Muslim. Inilah tadi dua kisah dari Hamzah dan Umar yang telah masuk Islam. Setelah dua pahlawan yang gagah berani ini masuk Islam, situasi dan kondisi telah banyak berubah. Kondisi dakwah Islam semakin menguat dan semakin berani untuk menampilkan dakwah Islam di depan umum. Namun, Abu Thalib masih dibayangi kekhawatiran terhadap gangguan orang-orang musyrik terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat ancaman yang dulu pernah diancamkan kepada Abu Thalib. Lalu Abu Thalib mengumpulkan keluarganya dari Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, dan Abdi Manaf untuk meminta kesediaan mereka untuk melindungi anak saudaranya, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan keponakan dari Abu Thalib. Ternyata mereka semua menyanggupinya, baik orang kafir maupun orang muslim dalam keluarga Abu Thalib, sebagai langkah untuk menjaga kekerabatan. Kecuali satu orang, yakni Abu Lahab, yang ia memilih bergabung bersama orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Nah, penasaran nggak kira-kira selanjutnya apa usaha yang dilakukan oleh Abu Lahab untuk menghentikan dakwah Nabi dan bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan dakwahnya? Nah, sekian pada pertemuan hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan sirah nabawiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam Ustazah menyampaikan materi. Semoga kisah yang kita pelajari hari ini menimbulkan semangat adik-adik untuk semakin mencintai Nabi Muhammad SAW. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Tidak ada tugas ya untuk khusus pada pertemuan hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.